semuanya, welcome di Halo Cijes. Hi everyone, welcome back to my channel. Jadi video ini akhirnya aku buat, kayaknya udah lama banget aku nggak bikin playlist catokan. Sebenarnya topik ini tuh adalah topik yang aku agak males bahas, terutama aku keluarkan di social media, karena aku yakin banyak banget pro dan kontra dari berbagai pihak, dari para netizen yang tentunya punya pendapatnya masing-masing dan punya alasannya masing-masing kenapa mereka berpendapat seperti itu gitu. Jujur aku sendiri pun juga mulai gerah sama pendapat-pendapat orang-orang di sekitar aku yang mungkin juga menjadi salah satu subscriber di channel YouTube aku juga. So that's why aku memutuskan untuk bikin video ini yang mungkin bisa sedikit menyindir ya satu dua orang yang mungkin jadi subscriber aku. So that's why makanya aku memutuskan untuk bikin video ini sebagai salah satu sarana juga buat mengeducate orang-orang yang mungkin terlalu maksa gitu ya kesannya, dan sebenarnya itu nggak merugikan hidup mereka juga gitu loh. Seperti yang kalian udah lihat dari judul thumbnail, hari ini aku mau ngebahas soal pandangan aku sendiri tentang pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang di sekitar kita tuh yang kadang-kadang menggurui atau memaksakan gitu loh. Padahal sebenarnya setiap orang itu kan punya kecepatan yang berbeda-beda dan tujuannya juga beragam, nggak cuma satu mutlak itu gitu. Tapi seringkali dan makin kesini aku ngeliat di lingkungan sekitar kita, aku yakin kalian juga pasti merasa kayak gitu dengan berkembangnya sosial media. Orang-orang tuh semakin ringan mulut, kalau aku bilang bukan ringan tangan ya, ringan mulut untuk mengeluarkan pendapat mereka melalui sosial media, entah itu dengan ketikan komentar atau ketikan chat WhatsApp atau bahkan mungkin secara direct ya, karena bener-bener lidah itu sangat tajam, gengs. Mulut itu sangat tajam. Dan beberapa waktu belakangan aku sempat lihat ada sebuah berita yang menurut aku cukup menyayat hati ya, karena aku sangat bersimpati sekali sama yang tersangkanya juga gitu. Tapi at the same time aku juga nggak membenarkan perilaku tersangka tersebut, yaitu ada seorang ibu yang tega membunuh anaknya sendiri yang umurnya masih belum 1 tahun bahkan, karena dia stres terhadap gunjingan para tetangga, mungkin orang-orang sekitar yang berkomentar soal keadaan anaknya gitu. Kayak kalau nggak salah kenapa anaknya belum bisa merangkak gitu, padahal usianya udah mau 1 tahun gitu. Untuk motifnya kenapa dia bunuh anaknya sih, gosipnya masih seperti itu ya guys. Jadi itu hanya aku dapetin dari berita, dan ketika aku baca juga itu dia masih dalam proses kepolisian juga, jadi aku belum tahu pastinya juga, but aku nggak mau ngomongin itu lebih lanjut. Cuma dari ini kita udah bisa lihat ya bahwa betapa mulut lidah itu sangat-sangat bisa mematahkan semangat hidup seseorang dan bisa juga membuat orang tuh jadi kalap, jadi buta segalanya. Aku juga mau nge-share pengalaman aku mengenai betapa tajamnya mulut-mulut orang. Selama aku hidup hampir mau 30 tahun ya gengs gitu, aku tipikal orang yang sebenarnya nggak terlalu peduli sama omongan orang beberapa tahun belakangan itu. Tapi akhir-akhir ini aku menjadi sedikit lebih vulnerable, lebih gampang terluka dengan kata-kata orang. Aku nggak tahu apakah sentimentalnya aku semakin meningkat atau memang mulut orang aja yang memang makin jahat. Dimulai dari mungkin dulu ya beberapa tahun ke belakang itu mungkin yang sering agak annoying adalah ditanya kapan nikah gitu ceritanya. Cuma untuk itu aku masih bisa lawan balik overthinkingnya aku gitu, karena aku percaya bahwa nikah itu nggak cuma kesiapan secara finansial tapi juga kesiapan secara mental gitu. Oke, ditanya kapan nikah, akhirnya aku 2022 aku menikah. Terbungkam mulut netizen untuk sementara sampai tahun kemarin itu 2023, kayak tepat setahun aku habis menikah, udah mulai nih ada pertanyaan-pertanyaan lah yang dilontarkan sama orang-orang yang menurut aku bahkan tahu hidup aku juga enggak, yaitu dari mulut-mulut tetangga rumah orang tua aku yang nanya, udah isi belum? Gitu. Udah hamil belum? Nunda ya? Awalnya aku sih memang udah siap geng sama pertanyaan ini, karena aku udah tahu lulus sekolah pasti tanya kapan kuliah, kapan lulus kuliah pasti tanya kerja di mana, jadi apa gitu kan, gajinya berapa mungkin gitu. Terus selama kerja pasti akan ditanya kapan nikah gitu kan, atau udah punya pacar belum gitu. Terus setelah menikah
pasti akan lahir pertanyaan kapan punya anak. Terus nanti pasti nih kalau misalnya aku seandainya nanti sudah punya anak, pasti akan ditanya kapan nambah dedek lagi, kapan punya anak cewek atau punya anak cowok lagi, kayak gitu. Terus dan seterusnya sampai aku mungkin nanti menutup mata gitu. Sebenarnya aku udah mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan ini, cuma yang bikin aku kesel adalah pertanyaan itu satu dilontarkan oleh orang-orang yang tidak dekat dengan aku. Kedua adalah pertanyaan tersebut dilontarkan dengan nada kesannya tuh memaksa, mengajarkan aku gitu, kayak kok belum punya ini harus begini loh karena nanti begini gitu. Mereka punya argumen yang dipaksakan untuk diterapkan dalam hidup aku kayak gitu. Dan kadang-kadang itu sangat tidak rasional dan tidak logical menurut aku ya. Maka itu sebenarnya aku paling males kalau acara-acara kumpul keluarga, tapi kumpul keluarga itu sama keluarga yang nggak inti gitu loh, keluarga besar. Itu aku udah paling males gitu. Puncaknya adalah kemarin di Imlek tahun 2024 ini, aku ketemu sama beberapa keluarga besar dan mulai ditanya lagi gitu, kayak udah isi atau belum, nunda ya. And then aku bilang kayak enggak nunda gitu kan. Ya berarti belum dikasih dong kalau kayak gitu. Jadi kayak kesannya tuh kayak apa ya, mereka berasumsi bahwa salah satu dari aku atau Brandy itu tidak dalam keadaan yang sehat untuk bisa akhirnya punya anak gitu. Terus aku berpikir kayak kok orang bisa dengan hanya hitungan detik itu mereka langsung mengasumsikan sesuatu yang bahkan secara medis pun lu tidak terbukti omongan lu apakah benar atau tidak gitu. Itu lumayan bikin aku kesel banget. Kesel sekaligus sebenarnya agak lucu karena orang-orang yang bertanya hal seperti itu adalah orang-orang yang bisa dibilang di mata aku mereka pun sebagai orang tua juga belum benar membesarkan anaknya gitu. Mereka bisa asal langsung berkomentar seperti itu. Terus the next thing yang aku lumayan agak ke-trigger juga adalah ini again dari mulut tetangga di rumah orang tua aku. Si orang ini tuh bilang, waktu itu posisinya aku sama papa aku lagi di depan rumah, and then she said like buruan isi, kasihan tuh biar apa namanya si papa ada cucu kayak gitu. I mean like kayak oh my god, dia suruh gua punya anak just for the sake biar orang tua gua punya cucu, cuy. Kayak emang itu cucu gue nanti mau cuma gue titipin gitu ke orang tua gue gitu buat dia main gitu. Terus abis itu kalau apa namanya untuk ngurusin orang tua gue juga gitu, kayak how can you say that? Masalahnya yang bikin aku semakin kesel lagi adalah aku merasa beruntung karena kedua orang tua aku dan kedua mertua aku itu nggak pernah sampai detik ini itu kayak maksa cepetan punya anak, mama atau papa mau punya cucu, enggak loh. Even my parents, orang tua yang melahirkan aku, mertua aku yang melahirkan Brandy, itu nggak ada yang nuntut sama sekali loh gengs. Bener-bener nggak ada omongan gitu loh. Terus statement selanjutnya yang bikin aku juga kesel adalah ini lucu sih, ini lucu banget. Waktu beberapa tahun sebelum aku married pun juga aku sempet kayak didoktrin gitu ya, diceramahin di lingkungan kantor aku yang dulu itu nggak usah nunda punya anak mah ada aja rezekinya. Oh, they say like that. I'm pretty sure kalian pasti udah kayak apa ya, kaset kusut gitu ya, berulang terus gitu. Anak mah ada aja rezekinya gitu. Gue juga nggak pernah nyangka nih anak gue bisa seperti ini gitu loh. Oke, tapi berapa banyak kasus seperti itu? Apakah bisa kita samakan pengalaman dia dengan saya atau dengan kalian? I'm pretty sure nggak akan sama gitu. Karena kita sebagai pribadi aja berbeda, ya kan? Ibaratnya kalau secara nasib garis tangan nih ya, kalau mau percaya tahayul-tahayulan, itu aja udah beda, gengs, ya kan? Dia sio apa, gue sio apa, kalian sio apa, gitu kan? Ini udah apa ya? Menurut aku udah nggak logis gitu. Menggantungkan hidup kita dengan gue bikin aja punya anak, nanti anak ada aja kok rezekinya. Dan orang yang berbicara seperti ini aku nggak terlalu sanggah karena memang ternyata ketika dia mempunyai anak ini memang membawa rezeki gitu, dalam artian these kids is become like maybe we can say influencer. So ya benar dia membawa rezeki. Tapi kan berapa banyak anak-anak yang bisa mempunyai nasib seperti itu gitu loh. Dan kasus yang kedua
ada juga yang ngomongin hal yang sama seperti ini, dan ini adalah lingkungan keluarga besar aku. I'm sorry to say again, bukannya maksud aku untuk sombong, tapi orang ini tuh berbicara seperti itu padahal kondisi ekonomi dia pun juga bisa dibilang di bawah rata-rata. And then dia bilang ke aku kayak gitu, kayak nggak usah takut, punya anak mah nanti anak mah ada aja rezekinya. How can you say anak aja ada rezekinya, sementara lu yang sekarang kondisinya sudah punya anak dan lebih dari satu, lo mana rezekinya gitu loh. You struggling to feed them, you struggling to feed yourself, and then you say ke gua yang jelas-jelas kayak sedang berusaha gimana caranya supaya kedepannya nanti anak aku dan Brandy itu tidak kesulitan seperti itu gitu loh. How can you say? Itu kan sangat kayak ironis ya, gengs. Sangat-sangat very ironic gitu loh. Kalau aku mau jahat, aku bisa bilang, ya anak lu mana rezekinya? Ini lu masih hidup susah gitu loh, kalau kasarnya. Cuma all those arguments itu aku cuma keep it to myself, dan aku cuma bisa meluapkan di Brandy, dan sekarang aku luapkan di kalian juga. So yeah, it's very ironic menurut aku kasus itu. Terus beberapa waktu lalu aku juga sempat ngeliat satu cuplikan video yang menurut aku bener juga sih. Jadi ada salah satu psikologi yang dia sempat ngutip bilang, iya kalau orang-orang zaman dulu bilang banyak anak banyak rejeki, betul, karena orang-orang zaman dulu kebanyakan mungkin di Indonesia itu bekerjanya sebagai petani, punya perkebunan, yang dimana dibandingkan dia nge-hire orang-orang untuk ngurusin pertaniannya, kalau dia punya banyak anak kan banyak yang bantuin, otomatis panen juga bisa lebih sering, perkebunan terurus, pertanian terurus, ya otomatis dia cepet kayaknya karena dia panen terus gitu kan. Kalau kita lihat ke tahun 2024 di mana bidang pekerjaan itu sangat luas, dan how can you say that, how can you apply statement itu ke dalam zaman sekarang? Udah nggak make sense gitu loh, karena zaman sekarang semakin banyak anak itu nggak bisa dipungkirin, memang makin banyak pengeluaran. Terlepas dari anak itu nanti membawa rezeki atau tidak, aku rasa kita nggak bisa gambling kehidupan anak kita hanya dengan mengandalkan statement itu. Itu sama aja kayak kalian berikhtiar tapi tidak berusaha gitu loh. Kan di mana-mana untuk bisa mencapai suatu tujuan, suatu hal yang kita inginkan itu kan kita harus berikhtiar, berdoa, percaya, tapi di saat yang bersamaan kita juga harus berusaha gitu loh. Ujung-ujungnya kalian hanya membuat anak kalian itu menderita, sengsara, terjebak di dalam sandwich generation lagi. Over and over again, itu akan menjadi menurut aku adalah lingkaran neraka yang tidak terputus gitu loh. Banyak banget stigma-stigma soal punya anak yang menurut aku kadang tidak logis gitu, dan ironis, tidak logis dan ironis gitu, karena kebanyakan yang berbicara hal-hal seperti itu adalah orang-orang yang menurut aku ya dari segi background education itu kurang mumpuni gitu, atau mungkin dari segi secara ekonomi juga mereka juga struggle untuk hidup gitu loh. Bisa-bisanya lu nasehatin gue kayak gitu, bilang kayak anak mah ada aja rezekinya, ya terus anak lu kapan gitu loh. Kalau seandainya anak gua rezekinya adanya nanti gitu kan, setelah dia kuliah atau dia kerja, terus selama dari dia umur 0 sampai dengan 20 atau 30 tahun itu lu hidup dari mana? Lu kan harus punya modal dong untuk ngehidupin dia biar sampai di titik seperti itu, dan titik itu kita juga nggak tahu gitu loh. Bisa jadi dia sukses dalam waktu cepat, bisa jadi dia mungkin nggak sukses-sukses gitu. Dan again, ini terakhir adalah membawa pemikiran kita nanti ke depannya sebagai orang tua. Kalau kita tetap terus ya berpegang terhadap pemikiran anak ada aja rezekinya, itu akan menuntun kita menjadi orang tua yang menjadikan anak kita sebagai sandwich generations. But again, kita tarik mundur ya, dengan kita punya pemikiran anak ada aja rezekinya, kita berarti kan mengandalkan hidup kita terhadap anak tersebut gitu kan, menanti rezeki dia yang nanti mungkin datang dan kita hooray, we got the jackpot, finally we can open the prize, finally kita bisa buka hadiah kita gitu. Tapi ternyata nggak seperti itu, gengs, gitu loh. Kalau aku pribadi sama Brandy sebagai orang yang merasakan sandwich generations, I can say that it's so fucked up, karena nggak dapat dipungkiri, kita sebagai manusia juga punya keinginan-keinginan pribadi, punya goals-goals yang mau kita achieve gitu, yang dimana kalau kita aja masih sibuk sama urusan di luar keinginan kita, gimana kita bisa
achieve mimpi tersebut gitu loh. Dan aku nggak mau anak aku seperti itu. Aku nggak mau anak aku merasakan struggling pemikiran-pemikiran bahwa sampai di titik dimana dia berpikir bahwa oh, gue dilahirkan di dunia ini hanya untuk menjadi sapi perah di kemudian hari untuk orang tua gue. Aku nggak mau sama sekali, gengs. So that's why kenapa aku sama Brandy bener-bener berusaha mematangkan setiap langkah yang mau kita ambil dalam kehidupan rumah tangga kita itu dengan sangat sebisa mungkin terukur dan juga terbaik dari yang terbaik gitu, termasuk dalam hal memiliki seorang anak gitu. Aku nggak mau dia sampai punya pemikiran ya tadi, oh gue hanya sapi perah untuk keluarga gue. No, enggak. So that's why makanya aku berusaha sama Brandy gimana caranya supaya kita berdua itu bisa berdiri tegak sendiri tanpa menggantungkan hidup kita sama siapapun, termasuk sama anak kita. Kita nggak mau bergantung sama keluarga, sama orang tua, sama anak kita. No, we hold on each other. Itulah gunanya pasangan gitu loh. Aku mau bergantung sama Brandy dan Brandy mau bergantung sama aku. Kita berdua saling menguatkan gitu loh. Ya itu yang makanya kalau sampai kita punya pemikiran anak mah nanti aja ada rezekinya, in the end of the day kita akan menjadi orang tua yang menciptakan kondisi sandwich generation terhadap anak kita. Aku juga sempet terakhir nih ya mau cerita, sempet lihat cuplikan video. Jadi ada satu influencer juga yang dia bilang kayak dia hampir aja menjadikan anak dia itu sebagai sandwich generations secara tidak sengaja, hampir aja, dan untungnya dia cepet sadar. Jadi kenapa dia bisa bilang kayak gitu? Karena ya tadi aku bilang ketika kita punya anak, kita kan pasti mau memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk dia kan, meskipun mungkin secara kondisi finansial kita hanya cukup gitu, tidak berlebih banyak, tapi kan kita cukup-cukupin gitu. Biasanya ya, kalau udah menjadi orang tua tuh biasanya kayak gitu, kita cukup-cukupin apapun asalkan yang terbaik buat anak kita. Tapi satu hal, kita lupa untuk memikirkan diri kita dan pasangan kita sendiri nanti ke depannya. Yang paling simple adalah permasalahan finansial, duit ya kan. Karena nggak dipungkiri di dunia ini kita butuh duit, gengs. Kita kasih segalanya untuk anak kita. Misalnya let's say penghasilan kalian 10 juta setiap bulan, terus untuk keperluan 4 juta, sisa 6 juta. 6 juta tuh kalian sisihin 3 juta untuk tabungan beasiswa atau untuk tabungan sekolah anak kalian, terus 3 jutanya lagi untuk asuransi gitu misalnya. Kalian lupa untuk menabung untuk diri kalian sendiri dan pasangan, alias uang pensiun gitu kan. Dan seperti yang kalian tahu, kalau kalian, menurut aku baik dia berwirausaha atau kerja sama orang, pasti ada titik di mana kita pasti harus akan pensiun mencari uang karena keterbatasan kondisi fisik mungkin yang semakin lama semakin tua gitu kan, yang nggak mungkin bisa 100% mengeluarkan tenaga untuk mencari uang sampai kita menutup mata, nggak mungkin, it's very impossible gitu. Terkadang orang tua itu seringkali lupa untuk menyiapkan dana pensiun, dimana ketika anak-anaknya sudah besar itu supaya kita itu tidak menggantungkan hidup kita sama anak-anak kita. Jadi kita mengandalkan uang pensiun yang udah kita kumpulin dari kita muda ya sampai kita bener-bener sudah tidak produktif lagi untuk mencari uang gitu loh. Nah, influencer tersebut itu bilang kayak gitu, dan dia sadar ketika dia cek, oh iya, gue nggak punya uang pensiun, berarti kalau kayak gini caranya ya memang anak gue nanti akan mengambil gelar sarjana, magister, profesor, doktor gitu kan. But in the end of the day, ketika anak gue sudah sukses, gue tidak punya apa-apa, gue dan pasangan gue tidak punya apa-apa. Jadilah kita terpaksa kan, harus mau tidak mau menggantungkan hidup kita sama anak kita gitu. Ya itu kan sandwich generations, betul tidak? Ya kan? So, ya itu yang aku bilang, kita sebagai orang tua, betul, memang harus memberikan yang terbaik buat anak kita. Tapi sebelumnya mesti kita pikirkan dulu bahwa kita juga harus menyiapkan yang terbaik untuk diri kita dan pasangan kita, terutama untuk planning ke depannya kayak gitu. Itu aja sih, gengs, curhatan aku hari ini di playlist Catokan. Aku yakin kalian cukup cerdas, cukup paham lah apa yang aku rasakan, terutama kita sebagai perempuan ya gitu.
Dan again, sekali lagi aku juga turut berbelasungkawa sama berita yang tadi aku sempat mention di awal yang terjadi terhadap seorang ibu dan juga anaknya dan juga keluarganya. Semoga kejadian ini nggak pernah terjadi lagi ya gengs ke depannya, karena jujur aku kasihan banget. Aku kasihan sama anaknya, tapi at the same time aku juga kasihan sama ibunya, ya kan. Bisa berakhir seperti itu gitu, hanya karena mulut tetangga, mulut keluarga, dan mungkin kurangnya edukasi gitu ya, bahwa karena aku lihat umurnya tuh masih muda, umur 21 gitu. Jadi mungkin kurangnya edukasi tentang mungkin hormonal pregnancy, postpartum gitu, yang ya ini dan itulah gitu. Dan aku yakin juga setiap ibu hamil yang sudah menjadi ibu gitu juga punya kondisi mental yang unik tersendiri ya, beda-beda. Jadi kalau misalnya kalian di luar sana yang nonton video ini sedang struggling, ngedengerin omongan netizen atau dihujat sana sini, belum punya anak atau yang sudah punya anak-anaknya dijudge atau apa, don't give a shit. Menurut aku nggak usah pikirin itu gitu. Ya memang sulit, aku yakin sulit memang, tapi aku cuma mau bilang, aku sebagai seorang Cijes di sini, I just wanna say you already did your best. Kalian sudah melakukan yang terbaik dari segala yang terbaik yang kalian sudah bisa. Keep on doing that, karena in the end of the day yang cuma tahu usaha dan jerih payah kalian seberapa keras adalah anak kalian sendiri yang merasakan gitu. Jadi omongan orang ya let it flow aja, kita berproses sama-sama kayak gitu. So thank you so much buat kalian yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa di like. Dan untuk tombol komentar, mohon maaf ini aku matiin karena aku juga nggak mau overthinking ngelihat komentar-komentar yang mungkin kurang sependapat sama aku. So kita minimalisir aja kolom komentarnya, jadi supaya nggak ada yang kubu seberang dan kubu sini berantem gitu. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube aku dan aktifin tombol notifikasi supaya kalian nggak ketinggalan saat video terbaru aku lainnya. Oke, see you on my next video. Bye bye.